teman-teman kita ya di sana di satu daerah itu juga memang rada apa ya kalau saya bilang prihatin, tanahnya itu sekarang sudah mulai tandus karena penggunaan kimiawi itu sangat sering sekali ya Pak ya. Gitu itu teman-teman itu harus diperhatikan mulai dari sekarang lah supaya lebih seimbang aja untuk keberlangsungan organisme yang ada di tanah supaya juga teman-teman untuk proses pertanian lebih produktif lagi gitu ya. Teman-teman ini olahannya pakai kultivator FTL 620. Pak, kenapa sih mau pakai yang FTL 620 ini Pak? Jadi bedanya kan yang dulu kita kan pakai FTL 900H itu. 900H ya? Kayak gitu. Nah kalau yang ini kan double gardan ya. Putaran putaran yang untuk cakarnya itu kan ini lebih kenceng tuh. Jadi biasanya kita persoalan kalau habis hujan gini, tanah itu lengket. Lengket itu jadi terus kemudian menggumpal di rotarinya itu, sehingga rotarinya itu jadi nggak efisien untuk Banyak petani yang tidak sadar penggunaan kimiawi seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan lain-lainnya yang berbentuk kimiawi yang membantu untuk merekayasa pertumbuhan tanaman. Bahkan mereka pun tidak peduli untuk dosis yang tinggi, untuk dosis yang berlebihan. Hal itu akan membuat tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan lahan itu semakin tidak produktif. Bahkan yang lebih parah lagi, ekosistem organisme yang ada di lahan itu bakal rusak. Jadi di video ini, di lahan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sharing-sharing bagaimana konsep perkebunan 100% organik dengan konsep, dengan filosofi bertani berkelanjutan seperti apa. Ikuti terus dan tonton video ini sampai habis. Ayo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Putro ya. Oh iya. Rizky Pak dari Firman. Oh iya. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Pak Putro, waduh, ini mohon maaf mengganggu nih ya. Iya, nggak apa-apa. Sedang panen nih ya? Iya, benar. Ini panen Pok Coy. Panen Pak Coy ya. Oke, Pak Putro boleh geser sebentar ke sini. Saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak Putro. Ya, Pak, jadi kan gini. Saya ke sini itu pengen sharing-sharing. Sharing informasi ke teman-teman semua yang nonton di channel YouTube Firman. Supaya itu mereka tergugah atau sadar akan pertanian 100% organik. Gitu ya Pak ya? Nah, terus juga manfaat 100% organik itu seperti apa dan juga keuntungannya seperti apa. Gitu. Tapi sebelumnya Pak Putro boleh kenalin dulu ke teman-teman nama siapa dan ini kebunnya lokasinya di mana? Oh iya. Iya. Ya baik, nama saya Putro Santoso Kurniawan. Jadi ini kebun namanya Kebun Saga Farm. Jadi ada di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Oke. Nah, Pak Putro, di sini untuk lahan yang Pak Putro garap ini kira-kira berapa luas nih Pak Putro? Ya, lahan Saga Farm ini totalnya sih di sekitar 1 hektar, ya 1 hektar 2000 meter gitu ya. Jadi itu termasuk bangunan-bangunan kan. Ada panel surya, ada aula, ada gudang pupuk, terus ada nursery segala macam. Nah, kalau efektif untuk ditanaminya sekitar 8.000-9.000 meter begitulah. Oke. Nah, Pak Putro, saya juga pengen tahu nih, juga supaya teman-teman juga tahu. Apa sih, bagaimana sih sejarah Saga Farm ini? Latar belakangnya seperti apa? Secara singkat aja ya. Kemudian apa yang membuat Pak Putro ini tergugah pengen melanjutkan pertanian seperti ini dengan konsep organik begitu Pak? Ya, jadi memang sebelum saya jadi terjun di Saga Farm ini sebenarnya saya juga sudah berinteraksi dengan banyak petani lah di beberapa daerah karena saya bekerja di satu lembaga yang ya sering ada pendampingan masyarakat begitulah. Nah, di situ saya melihat langsung persoalan, kendala ataupun keberhasilan, kegagalan segala macam dari petani-petani itulah. Kemudian kita
berpikir untuk mengembangkan yang kita sebut pertanian berkelanjutan berbasiskan keluarga petani. Nah, waktu itu memang banyak saya katakanlah sharing segala macam begitu kan. Cuman saya terus tergerak bagaimana kalau saya bisa melakukan sendiri sehingga saya bisa berinteraksi langsung dengan saya berpraktek begitu loh. Jadi nggak cuma ngomong tapi kita sendiri tidak berpraktek. Lah mulailah saya kemudian menghubungi beberapa teman dan beberapa lembaga untuk bagaimana untuk sharing soal bagaimana bertani yang memang berkelanjutan. Oh gitu. Ya. Oke. Nah di Saga Farm ini produk-produknya apa aja nih Pak Putro? Nah kalau secara garis besar sebenarnya kita ini beraneka ragam produknya ya karena memang persyaratan pertanian berkelanjutan itu pasti tidak monokultur, polikultur bermacam-macam karena di situ nanti keanekaragaman hayatilah yang membuat ekologi dari pertanian ini seimbang gitu. Tapi di sini ada yang sayuran cepat cash crop misalnya kayak 3 mingguan seperti bayam kangkung gitu, kemudian ada yang 1 bulanan seperti cesin, pokcoy kayak gitu, terus sampai ada okra hijau, okra merah, kemudian ada jeruk nipis, terus ada salam, pisang segala macam seperti itu. Oke, jadi multikultur ya, beragam ya. Beragam. Karena juga pengen berkelanjutan ya, pertanian berkelanjutan supaya tanah pun tetap terjaga gitu ya Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak Putro, di sini teman-teman petani kira-kira ada berapa banyak untuk mengolah di sini? Jadi saya tidak banyak untuk jadi kebun dalam 1 hektar ini saya cuma berempat. Jadi sama ada biasanya sama kalau misalnya pas panen di pagi hari itu ada ibu-ibu yang bantuin panen atau bantuin ngoret kayak gitu. Pak Putro boleh ajak saya nggak supaya melihat bagaimana proses mulai dari pengolahan lahan, kemudian juga proses penanaman sampai pemupukan, sampai juga pengendalian hama itu seperti apa? Itu boleh Pak Putro? Boleh ya. Boleh. Oke, sekarang kita kemana dulu nih? Yang mau kita bahas di mana dulu? Jadi misalnya di sini ya. Ini kalau kita lihat ini kan habis panen ya. Di sini kan kita sedang panen pokcoy, habis panen gitu kan. Lah ini kan kita lihat banyak sekali serasah ini. Iya, ini serasah ini ya, Pak ya. Serasah ini serasah pokcoy apa segala macam ini. Ini memang kita biarkan di sini. Biasanya ini agak kering sedikit kemudian kita olah lahan ini. Kita olah lahan ini, tapi sebelumnya kita sudah menyiapkan pupuk organiknya gitu. Lah nanti kita campurkan dengan pupuk organik gitu. Kayak gitu. Dan nanti kita biarkan sehari 2 hari, kemudian kita rapikan lagi, terus kemudian siap untuk ditanam. Nah sebelumnya memang kita di sini sudah membuat rencana tanam dengan pola tanam sehingga kita sudah menyiapkan bibitnya, benihnya kayak begitu. Kalau misalnya model cesim pokcoy ini kan memang harus pindah tanam tuh. Jadi pertama kita semai benihnya di nursery house yang kita ada di sana, kemudian sekitar 2 minggu udah siap, kemudian kita tanam di sini. Lah ini memang habis ini baru olah lahan. Kalau yang di sana tadi kita bisa bisa proses nanam kan di situ. Tanam situ ya. Gitu. Jadi secara keseluruhan gitu kita siapkan ininya pupuk dasarnya, gitu. Kemudian kita olah tanah kayak begitu, terus kita siapkan bibitnya kayak begitu, terus kita kasih itu tadi pupuk dasar, terus kita biarkan 2 hari gitu, terus bisa kita tanam. Bisa langsung ditanam ya seperti itu ya. Untuk pupuk dasar sendiri komposisinya paling banyak di mana? Apa di kohe atau di sampah ini? Saya lebih banyak di kohe ya. Karena memang di sini kan ada kotoran ayam sama kotoran sapi kan ada kayak gitu. Lah itu kita lebih banyak pakai itu karena kalau sampah ya kita tergantung posisi panenan atau misalnya hasil koretan gitu kan, ada rumput segala macam kayak gitu. Jadi lebih banyak ke kohe dan kemudian juga dicampur dengan yang sampah seperti ini ya, sisa-sisa. Sampah rumah tangga juga ada. Kalau sampah rumah tangga kita biasanya kita bikin pupuk cair. Jadi kita fermentasi gitu kan, kita ambil cairannya itu nanti kita semprotkan. Oh begitu. Iya. Bikin enzim gitu. Dan itu kan untuk persiapan ya. Persiapan sebelum tanam. Artinya ini diolah juga ya. Diolah juga ya. Itu diolah pakai mekanik juga, pakai mesin juga gitu. Ya kita ada beberapa memang. Kalau misalnya kita masih sedikit kayak gini kan, ini kan sedikit sekali nih. Kalau kita pakai ini kan, kalau pakai mesin nggak kurang efisien lah gitu misalnya. Nah nanti kalau pas yang seperti yang di sana itu kan kotakannya yang terbuka udah cukup luas tuh, kita bisa pakai kultivator biasanya. Kalau kayak gini misalnya kita bibit sudah siap, kita buru-buru mau ini, kita pakai cangkul dulu ya. Jadi itu lebih cepat aja ya. Tergantung kebutuhan ya. Nah, setelah itu diolah kemudian bibit ya.
Ya. Pembibitan itu bikin sendiri nursery-nya. Kalau benihnya itu kita bikin sendiri. Jadi kan benih ada beberapa, kalau misalnya cesin itu kan kita bisa benihin sendiri. Ya. Udah jadi benih, kemudian kita semai. Oke. Kita semai di tripod gitu. Tripod ya. Di tripod kalau kita tripodnya pakai yang 200 lubang, nanti kita bisa lihat di nursery house itu. Nah, itu kita semai di sana selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Nah, itu kita pakai medianya itu adalah tanah yang dari rumpun bambu. Oke. Karena kita tahu di situ banyak sekali trichoderma, terus beberapa mikroorganisme yang kita butuhkan lah. Itu kita buat nyemai, kemudian kan kita masukkan, otomatis nanti kan kita masukkan ke dalam lahan ini. Nah, Iya, ini juga akan ini, menambah biodiversity mikroorganisme di tanah kita ini gitu. Oke, Pak Putro, saya Ya. boleh lihat nggak proses pesemaian seperti apa? Boleh. Oke, di mana? Di situ ya? Di sana ya. Siap, oke. Ayo teman-teman kita coba ke sana yuk. Ya, jadi Oke. ini proses awal perjalanan dari tanaman kita sebelum Oke. kita sebelum di lahan. Sebelum di lahan ya. Ya, Ya. gitu. Jadi ini di sini nursery house, ini tempat kita menyemai. Kenapa harus disemai? Memang kan kondisi benih itu kan masih sangat rentan ya, Rentan seperti ya, bayi kan. betul. Karena kena panas, kena hujan segala macam itu kan akan banyak sekali kematian kalau kita lakukan di luar. Makanya kita lakukan di tempat khusus ini, disebut rumah semai ini. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya merekayasa iklim artinya kan. Oke. Kalau kepanasan kita kasih hujan buatan, kalau hujan kita kasih atap, ini begitu kan. Oke. Jadi sesuai lah, sehingga pertumbuhannya ya seperti bayi kan. Di awal itu memang harus dilindungin, dijaga segala macam. Oke, makanya dibuat seperti ini ya. Ya. Greenhouse seperti ini ya. Oke. Kemudian Dan yang paling penting sebenarnya manfaatnya adalah ini buat manajemen penanaman. Karena kan kita kan nanamnya nggak bareng ya. oke. Jadi di sini kan nanti kita bisa misalnya meja ini setiap seminggu ini kita satu meja misalnya. Ini kan kita bisa tahu nih bahwa ini umur sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, Oh, bertahap oke. nih. Bertahap Jadi ya. pada saat nanti keluar pas di lahan nanti kan akan ngikutin yang di sini kan. Pada saat yang tanam duluan nanti pasti panen duluan gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa buat pusat manajemen pola tanamnya di pola sinilah kayak tanam. gitu. Iya. Oke Pak, setelah ini kan masuk ke proses penanaman. Iya. Ya, proses penanaman itu saya boleh lihat. Tadi kan barusan ada ya bahasa tanamnya. Boleh. Nah, tanam itu kemudian juga proses perawatan ya. Iya. Saya boleh lihat perawatannya seperti apa ya Pak ya. Iya. Oke, teman-teman yuk kita ke lapangan lagi yuk. Sekalian kita bawa ke sana aja ya. Ya, oke. Ayo teman-teman kita ke sana yuk. Ya, jadi ini kan lahan yang memang sudah disiapkan untuk kita menanam ini, semaian tadi itu. Ya. Jadi proses pengolahan lahannya sudah gitu kan. Ya. Tinggal kita kita tanam nih. Kita ambil tadi kan bibit yang dari nursery house tadi Ya, itu. yang tadi sana ya. Ya, kayak gitu. Ini tinggal kita cabut dari sini. Nah ini bibitnya ya. Oke. Kayak gitu. Biasanya terus ini kelebihan bibit yang pakai ini nih, kalau pakai pakai tripod ini adalah memang akarnya yang kita cabut itu sama media tanamnya. Jadi dia nggak mengikut putus ya. Dia Oke. ngikut itu kan. Dia nggak putus. Jadi nanti pas kita pindah itu nggak terlalu stres lah kayak gitu. Ya, Kayak ya. gitu. Jadi masih ada media tanamnya dan kemudian akan beradaptasi di media tanam di sini ya. Benar. Ini kita Gitu ya. pindah ke media tanam yang di di luar ini kan. Nah, Oke. ini tinggal kita tanam nih kayak gitu. Nah, Jarak tanamnya berapa? kita biasanya pakai di 20 cm. 20 cm ya. Iya. Kurang lebih sini berarti ya. Iya kayak gitu. Dan nanti di sana sekitar 5 apa 6 kayak gitu. Oke, berarti panjangnya 20, Iya. lebarnya 5 atau 6 cm ya. Iya. Kurang Bukan 5 masalah, tapi 5 berarti 5 populasi lah gitu. Oh, 5 Jadi populasi. sebenarnya sekitar 20-an juga gitu. Oke, 5 Ini kan populasi. bedengannya kan lebarnya sekitar 1 meter nih. 1 meter. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Dengan 1 meter, populasinya 5 ya. Iya, Dan ada ini juga nggak? Tumpang sari juga nggak Pak di sini? Ya kalau untuk sayuran cepat ini kita biasanya bukan tumpang sari tapi kita utamakan di rotasinya. Rotasinya? Ya rotasinya memang misalnya kalau dari bayam ke kangkung baru ke cesin kayak gitu kan. Terus habis itu nanti ke tanaman yang lebih lama lagi misalnya kayak gitu. Oke. Jadi makanya kalau kita lihat di sini kita sebenarnya tidak perlu langsung memupuk karena masih ada pupuk sisa kita menanam bayam kangkung. Jadi Oke. kelebihan pupuk organik itu bahwa dia tanahnya itu bisa menahan nutrisi gitu loh, bisa menahan Oke. biomas itu kayak gitu. Ya. Nah, makanya
kan kebutuhan pupuk katakanlah untuk bayam dan cesin agak beda tuh. Jadi misalnya bayam selesai, kemudian kita cesin itu masih ada nutrisi yang bisa dimakan si cesin itu. Tapi kalau bayam saja, misalnya terus gitu kan kebutuhannya sama itu. Berarti kan yang pertama tadi kan udah habis ke yang periode pertama. Oke, yang kedua periode pertama ya. Nggak dapat kayak gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman ngomong nih Pak ya, teman-teman kalian nih, Pak kalau saya mau dapat pupuk organik itu kan susah. Kadang-kadang juga kalau susah kan rada mahal juga. Iya. Apa sih memang keuntungannya pakai organik itu gitu? Jadi supaya teman-teman juga tahu. Keuntungannya pakai organik itu kan biasanya kalau kimia itu namanya kimia ya. Kimia itu kan berarti kita cuma menyediakan unsur kimia. Ya. Padahal tanaman itu bisa tumbuh di medianya itu ada beberapa, kalau ada beberapa unsur yang dibutuhkan. Pertama kimia memang butuh ya. Kimia, itu. Kemudian fisik tanah ini. Jadi ini misalnya ini gembur kayak gitu kan fisiknya gembur ya. Iya, fisiknya jadi gembur. kalau misalnya dia padat itu kan fisiknya padat, keras apa segala macam kayak gitu. Kemudian biologi itu di tanah ini banyak sekali mikroorganisme, banyak sekali makhluk hidup sebenarnya kayak begitu yang akan menguraikan beberapa sisa-sisa tanaman, bahan-bahan organik kayak gitu yang menjadi bahan yang bisa siap untuk dibutuhkan tanaman. Ya. Jadi kan kalau prinsipnya sebenarnya alam itu sudah menyediakan semua nih. Ya. Kita tahu kan kebutuhan N itu tinggi misalnya gitu. Padahal N di udara ini bisa 80%. Oke, ya. Tapi N di udara ini nggak bisa diserap langsung. Nggak bisa diserap langsung. Harus dirubah bentuknya. Secara alami merubah bentuknya itu adalah para mikroorganisme tadi itu akan merubah bentuk N yang ini menjadi N yang siap diserap oleh tanaman. Oke, begitu. Artinya maksud saya begini. Penggunaan organik dan kimia itu memang harus seimbang ya Pak ya? Iya. Artinya jangan melulu kimia terus ya Pak ya? Itu bahkan merusak ya Pak ya? Iya, karena kalau kimia terus berarti kan kita nggak memperhatikan sifat biologi dan fisik si tanah tadi itu. Pertama, dia akan jadi si fisiknya itu akan jadi jelek lama-lama. Oke. Jelek itu misalnya padat ya. apa segala macam kayak begitu. Betul. Kan kita suka dengar ya kalau pakai kimia itu jadi padat segala macam kayak gitu. Betul. Jadi nggak gembur gitu. Jadi nggak gembur. Kemudian kebutuhannya bisa jadi semakin banyak terus. Karena kan dia nggak bisa mengikat karena bahan organik apa segala macamnya sifat fisiknya jelek itu, jadi tanah itu nggak bisa untuk menyimpan nutrisi gitu. Oke. Kayak gitu kan. Jadi dia harus dikasih pas dibutuhkan. Jadi repot istilahnya lah. Jadi misalnya kalau mudahnya kita kayak di hidroponik itu. Ya. Itu kan dialirkan terus nutrisi gitu. Nah, kalau di terbuka gini kan susah mengalirkan terus kayak gitu. Makanya kalau tanah yang baik dia bisa menyimpan, nggak perlu dialirkan tapi dia bisa menyimpan unsur hara gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Jadi supaya lebih tercerahkan begitu ya. Supaya ya teman-teman kita ya di sana di satu daerah. Iya. Itu juga memang rada kalau saya bilang prihatin tanahnya itu sekarang sudah mulai tandus karena penggunaan kimiawi itu sangat sering sekali ya Pak ya. Iya. Gitu itu teman-teman itu harus diperhatikan mulai dari sekarang lah supaya lebih seimbang aja untuk keberlangsungan organisme yang ada di tanah supaya juga teman-teman untuk proses pertanian lebih produktif lagi gitu Pak ya. Balik lagi ke awal nih, saya juga penasaran kan untuk pengolahan lahan itu tadi pakai kultivator ya. Iya. Saya boleh lihat nggak prosesnya seperti apa? Boleh, nanti kita lihat itu kebetulan tadi pagi sudah dibersihkan rumputnya, dikoret, kita lihat, kita olah di situ. Olah situ ya. Iya. Oke. Tumbuh di situ. Yuk kita ke sana. Ini ya Pak ya, jadi ini lahan yang sedang diolah ya Pak ya? Iya. Oke, dan teman-teman ini olahannya pakai kultivator FTL 620. Ya. Pak, kenapa sih mau pakai yang FTL 620 ini Pak? Nah, jadi bedanya kan yang dulu kita kan pakai FTL 900H itu. 900H ya? Kayak gitu. Nah kalau yang ini kan double gardan ya. Putaran putaran yang untuk cakarnya itu kan ini lebih kenceng tuh, jadi biasanya kita persoalan kalau habis hujan gini, tanah itu lengket itu jadi terus kemudian menggumpal di rotarinya itu, sehingga rotarinya itu jadi nggak efisien untuk lagi gitu loh. Jadi kerjanya nggak lebih efektif ya? Iya, ini jadi gitu ya? Iya, jadi sebentar harus bersihin dulu baru jalan lagi gitu.
kalau yang menggumpal itu kan. Karena kalau nggak dibersihin kan jadi bulat aja gitu. Iya. Jadi malah nggak ngebajak, malah jalan Nggak ya, Pak, ya? ngebajak gitu. Iya. Begitu. Nah, terus kemana yang F900H-nya itu, Pak? Nggak dipakai di sini? Itu sekarang lagi dipakai di tempat lain, di tempat lain. situ daun gitu. Karena waktu itu kan awalnya kita hampir semuanya ini kita tanamin karena ada kumis kucing gitu. Pernah kita kumis kucing. Jadi kumis kucing itu kan sekali tanam kemudian nggak diolah-olah lagi gitu. Selama bisa setahun nih gitu. Oke. Karena dia kayak teh gitu loh. Iya. Gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita karena kemarin kasus pandemi itu ekspor kumis kucing berhenti, kita kembali mulai ke sayuran lagi. Oh gitu. Bapak udah berapa lama pakai kultivator Firman ini, Pak? Saya pakai Firman tuh kemarin sempat di 2 tahun setengah gitulah. 2 tahunan ya, 2 tahun setengah lah ya. Iya. Gitu. Apa? Kendala apa yang Bapak alami dari pakai kultivator Firman? Ada nggak? Sebenarnya itu tadi sebenarnya nggak banyak kendala ya. Kendalanya paling kayak tadi itu kalau habis hujan Gumpal ya? agak susah itu karena menggumpal tadi itu kan kayak gitu. Ya, karena memang kultivator jenis satu gadan itu memang rentan gumpal, Pak. Iya. Kalau menggunakan di tanah yang agak lengket ini kalau hujan ya, Pak ya? Iya. Memang kalau hujan kayak gini agak lengket gini ya, Pak ya? Iya. Ini aja kan agak lengket sebenarnya nih kalau pakai itu mungkin menggumpal juga ini. Iya. Terus kalau agak lengket kayak gini, apa sih triknya, Pak, selain pakai kultivator 620 ya? Itu apa triknya, Pak? Ya biasanya kita minimal kita bikin paritannya itu dulu, sehingga nanti kan air cepat keluar tuh. Jadi sehingga nanti kan kalau pas nggak hujan kan agak kering. Lah itu agak kering itu lebih enak lagi untuk dipakainya itu. Gitu ya? Jadi cepet ya minimal dibikin parit-paritnya dibenerin dulu gitu. Parit-paritnya dibenerin dulu. Dikelilingin parit itu, gitu kan. Jadi kan ini cepet kering nih jadinya nih. Nah, pas sudah kering itu baru kita kultivator begini lebih enak gitu. Oke. Setelah itu, setelah kering segala macam itu langsung diapakan lagi, Pak? Dikasih sekam. Oh ya, ini ada dua teknik sebenarnya tergantung rotasinya seperti apa. Iya. Kalau misalnya kita tanah yang baru begini, biasanya malah kita kasih sekam dulu, baru diolah. Jadi dia mengaduk kan. Mengaduk ya. Dia sekalian mengolah dan mengaduk gitu loh. Oke. Kayak gitu. Gitu ya. Iya. Gitu Nah, ya. setelah itu baru kita bikin ini bedengannya itu, gitu ya. bednya itu kita bikin salurannya segala macam kayak gitu. Oh ya, untuk pupuk organiknya kayak kohe itu kapan digunakan ya? Itu tadi kalau misalnya pas tanah baru itu kita awal kita akan kecampur tadi itu kan. Oh iya. Tapi kalau kan ini kan kita lihat ya masih ada sisa-sisa sekam atau Sekam segala gini macam ya. Ya ini kan sebenarnya masih banyak bahan-bahan organiknya di situ. Iya. Karena sebelumnya kan bayam kangkung tuh. Nah, itu langsung kita olah, nanti masuk di pupuk organiknya ada di susulannya seminggu setelah ditanam gitu. Oke. Jadi supaya teman-teman yang di rumah nonton tahu dan juga tergugah untuk bertani, apalagi yang belum mulai nih, Pak ya. Iya. Supaya Bapak boleh dong kasih semangat ke mereka untuk bertani, apalagi untuk pertanian organik itu seperti apa gitu, Pak. Jadi teman-teman kalau yang mau bertani itu dari awal ini lebih bagus ya. Kita mulai dengan bertani organik. Kenapa? Karena bertani organik itu tidak cuman kita mementingkan ekonomi saat ini aja. Misalnya saat ini kita untung nih, tapi nggak berkelanjutan. Bisa. Tahun depan, 2 tahun depan tanahnya menjadi kritis, menjadi keras segala macam. Nggak long term ya, Pak ya? Nggak long term, nggak berkelanjutan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman memulai, apalagi itu punya tanah, ya sayangilah tanahnya. Kita harus punya tanah itu kayak ibu pertiwi lah, kayak ibu kita. Dia kan akan memberikan pada kita kan. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan ada ikatan emosi untuk menyayangin tanah itu sehingga bisa hidup lama gitu kan. Gitu. Nah, tapi kan teman-teman kan bilang nih, wah Pak, ngomong sih gampang, tapi nggak segampang itu buat ngerjainnya gitu. Teman-teman kalau mau belajar ke Bapak bisa nggak? Oh ya, boleh. Jadi kita Bisa, ini terbuka untuk sharing. Memang ya memang kita ini kan kebetulan tidak jauh ya dari kota misalnya gitu. Teman-teman yang mau misalnya sharing di sini, mau ngobrol-ngobrol dengan kita, mau diskusi kayak begitu, kita sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Kemana nih Pak? Kalau mau teman-teman? Ya nanti teman-teman bisa googling ini kalau searching gitu ya di Saga Farm lah, Saga Farm Ciarutan Ilir itu. Nah di situ. Kalau untuk Instagramnya Kebun Mas Putro. Kebun Mas Putro Instagramnya ya? Iya gitu. Di situ. Oke, jadi teman-teman itu tuh, jadi udahlah dimulai aja kalau punya lahan, apalagi kalau misalkan mau memulai pertanian, jangan ragu, langsung aja mulai dan ada mentornya nih yang siap untuk membantu, begitu. Siap untuk sharing. Sharing ya. Kita belajar bersama. Belajar bersama, begitu ya. Jadi terima kasih Pak Putro atas waktunya. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak.
sangat berharga sekali buat saya dan teman-teman Baik. semua untuk belajar pertanian khususnya organik. Ya. Gitu, dengan cara pengolahan, kemudian cara pembenihan, Ya. sampai pemupukan dan pengendalian hama gitu. Ya, Ya. jadi teman-teman seperti ini aja. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung atau penasaran, langsung ke Saga Farm atau boleh komentar di bawah sini, bertanya-tanya tentang proses pertanian organik dan juga lain-lainnya. Terima kasih Pak Putro atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. banyak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Ya, sampai jumpa kembali.